Pria ini bernama Hasan. Ia menyebut dirinya sebagai juru masak. Siang itu di kantor imigrasi terlihat Hasan dan kedua keluarganya tengah menjelaskan tujuan mereka pindah ke negara Eropa. Kadam Hasan, pria asal India yang terlahir dari keluarga yang mempunyai bisnis restoran. Sejak kecil hingga dewasa, ibu dan juga keluarganya yang lain selalu mengajari Hasan perihal masak-memasak. Bisnis restoran keluarganya di Mumbai berjalan dengan sukses. Bahkan ia menganggap restoran tersebut sebagai sekolah, tempat ia mempelajari teknik memasak dan segala bumbu-bumbu rempah-rempah perdapuran, bersama ibunya sebagai mentornya. Namun suatu hari tiba-tiba restoran mereka diserang oleh sekelompok gangster yang menyebabkan mereka kehilangan semuanya, termasuk ibu tercintanya. Sejak saat itu, Hasan dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke London. Di sana ia berusaha melanjutkan sekolah memasaknya sendiri. Mereka tinggal di dekat jalur landasan pesawat. Jadi saat pesawat lewat, maka dari itu mereka memutuskan untuk mencoba keberuntungan mereka di negara Eropa, yaitu Perancis. Papa, slow down. I can't. Put it to the floor. Untungnya Hasan beserta keluarganya masih bisa selamat. Kakaknya yang bernama Mansur merasa kesal pada sang ayah. Karena sejak awal ia tak menyetujui rencana kepindahannya ke Perancis. Namun sang ayah melakukan semua ini demi mendiang istri tercintanya. Di tengah keributan itu, seorang wanita bernama Margaret yang tengah melintas di sana menawarkan bantuan pada mereka. Dan di tengah perjalanan, sang ayah tak sengaja melihat sebuah restoran yang sudah terbengkalai. Sesampainya di kota, Margaret mengajak mereka untuk istirahat sejenak di apartemennya. Di sana ia menyuguhkan makanan Perancis, sebuah hidangan yang sebelumnya tak pernah mereka makan. That's just some cold things we had in the larder, so. And the cheese is from the cows in the field at the back. Do you want some sweets? Setelah itu mereka semua bergegas untuk beristirahat di sebuah hotel. Dan pagi harinya subuh-subuh Hasan yang melihat ayahnya keluar dari hotel langsung mengikutinya. Rupanya sang ayah mengunjungi kembali restoran terbengkalai yang ia lihat kemarin. Ayah berpikir bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang paling bagus untuk membuka usaha restoran mereka. Selain memiliki desain bangunan Mumbai, restoran ini juga memiliki daya tarik sendiri. Saat mereka membuat keributan di dalam, seorang wanita parubaya bernama Madam Mallory, orang yang dipercaya untuk menjaga gedung itu pun datang. Namun nampaknya Madam Mallory nggak menyukai keluarga India ini. Hingga saat sang ayah menanyakan harga jual gedung itu, Madam Mallory mengatakan orang miskin gak akan mampu membelinya, yang membuat sang ayah langsung marah.
Siangnya di sebuah restoran, Mansur dan Mahira mencoba menghentikan niat ayahnya untuk membeli gedung itu. Mereka berpikir bahwa orang Prancis tidak akan menyukai masakan India. Ditambah lagi tepat di depan gedung itu sudah berdiri sebuah restoran Prancis yang memiliki bintang Michelin, yaitu sebuah penghargaan yang diberikan untuk masakan yang memiliki cita rasa luar biasa pada sebuah restoran. Maka mustahil bagi mereka untuk membuka restoran di sana. Namun keputusan sang ayah sudah tak bisa diganggu-gugat. Ia percaya bahwa masakan Hasan memiliki cita rasa yang jauh lebih enak daripada restoran lain. Hingga saat sang pemilik gedung menelponnya, terjadi keributan kecil pada keluarga India ini yang mencuri perhatian para pengunjung. Hingga keesokan harinya, di dapur, Hasan gak sengaja menemukan sebuah buku resep masakan Prancis yang cukup menarik perhatiannya. Hari pun berganti. Saat Hasan pergi ke pasar, ia gak sengaja bertemu dengan Margaret, wanita yang telah menolongnya tempo lalu. Di sana, Hasan baru mengetahui jika Margaret ini adalah seorang koki yang bekerja di restoran milik Madame Mallory. Tout le monde est ici? Alors. Ternyata restoran Prancis pemilik bintang Michelin itu yang berdiri di depan gedung mereka adalah restoran milik Madame Mallory. Seorang perfeksionis dalam segala hal, apalagi yang berhubungan dengan makanan. Ia juga memiliki koki handal yang bernama Jean Pierre. Malam harinya, Hasan mempelajari buku-buku resep masakan Prancis yang diberikan oleh Margaret. Dan singkat cerita, renovasi restoran yang diberi nama Maison Mumbai itu sudah hampir selesai. Ia membuat Jean dan kawan-kawannya semakin membenci mereka. Sebelum hari pembukaannya, mereka membagikan sebuah brosur pada warga yang ada di kota tersebut. Hari pun berganti. Saat mereka sibuk menyiapkan pembukaan restorannya, tiba-tiba Madame Mallory datang dan meminta menu hidangan di hari pembukaannya nanti, dengan alasan bahwa ia tak bisa menghadiri undangan mereka. Karena curiga, sang ayah pun gak mau memberikannya. Namun dengan polosnya, Hasan memberikan menu tersebut pada Madame Mallory. Malam harinya, sang ayah memberikan hadiah sebuah rempah-rempah khas keluarganya yang dibuat oleh mendiang ibunya. Seketika itu, Hasan pun teringat akan kehangatan bersama mendiang sang ibu. Singkat cerita, hari pembukaan restoran pun tiba. Saat Hasan dan ayahnya membeli bahan masakan, mereka tidak bisa mendapatkan bahannya karena semua bahan sudah diborong habis oleh Madame Mallory. Sang ayah yang semakin kesal pun menyatakan perang pada Madame Mallory. War it is. We had to drive 50 kilometers to get fish. Shut up, Willow. Hugo, come up top, please. Get in the spice. Yeah. Is everything okay? Yeah, everything's good. Don't burn What is the time? You don't want to know. Hassan. Namun di hari pembukaan restoran itu, tak ada seorang pun yang mau makan di restoran mereka.
semua orang memilih untuk makan di restoran milik Madame Mallory. Hingga saat malam tiba, sang ayah mempunyai ide untuk memakai baju India untuk menarik perhatian sang pelanggan. Dan benar saja, dengan memakai cara itu, gak lama restoran mereka dipenuhi dengan pengunjung. Bukan hanya itu saja, ternyata banyak dari mereka yang menyukai masakan India. Sementara itu, pengunjung restoran Madame Mallory merasa terganggu dengan musik India yang mereka putar. Dan keesokan harinya, saat mereka bersepeda, Margaret memberitahukan rahasia besar seorang koki, yaitu sebuah buku resep yang tak akan pernah berguna jika mereka memasaknya tanpa menggunakan hati. Esoknya, Hasan meminta Margaret untuk mencicipi 5 saus khas Perancis yang semalam ia buat. Namun setelah mencicipinya, Margaret tak mengatakan apapun dan malah menceritakan tentang cara Madame Mallory yang menerima karyawan hanya dengan 1 gigitan dari sebuah telur dadar yang mereka buat. Suatu hari sang ayah mendapat teguran dari wali kota setempat, di mana jika ia tidak mengecilkan volume musiknya, maka mereka akan menutup restoran tersebut. Sang ayah yang semakin kesal sengaja membayar salah satu koki Madame Mallory untuk membocorkan hidangan spesial mereka untuk Perdana Menteri. Lalu setelah itu sang ayah sengaja membeli semua bahan yang dibutuhkan oleh Madame Mallory. Namun Hasan yang merasa gak enak mencoba meminta maaf dengan membawakan hidangan Prancis buatannya sendiri. Namun saat Madame mencicipinya, dan sejak saat itu, Hasan beserta ayahnya sama-sama menyatakan perang pada Madame Mallory. Mereka saling mencari kesalahan dari masing-masing restoran dan mengadukannya kepada Perdana Menteri. Dan hal ini pun membuat Jean Pierre semakin membenci mereka. Hingga suatu malam saat Hasan baru pulang, ia mendapati tulisan jorok yang ada di dinding pagarnya. Dengan perasaan cemas, ia pun masuk ke dalam restoran dan ternyata... Hassan! Fire, Papa! Fire! Water! Bring water! Madame Mallory yang melihat keributan itu seketika menjadi cemas. Dengan berat hati, Madame Mallory harus memecat Jean Pierre, koki andalannya, karena ia tahu bahwa Jean-lah yang membakar restoran mereka. Meskipun Madame Mallory membenci mereka, namun ia tak pernah sedikit pun berpikir untuk melukai mereka. Untuk menebus kesalahannya, Madame Mallory rela menerjang derasnya hujan hanya untuk menghapus tulisan jorok yang ada di pagar mereka, yang membuat hati sang ayah mulai luluh. Dan gak lama Hasan pun datang. Ia mengatakan bahwa ia ingin membuatkan Madame telur dadar, tapi ia membutuhkan bantuannya.
Setelah mencicipi telur dadar tersebut, Madam Mallory nggak dapat berkata apa-apa lagi. Ia sangat memuji cita rasa yang dihasilkan dari telur dadar tersebut. Dengan bakat yang luar biasa itu, Madam pun menawarkan Hasan untuk berlatih memasak masakan Perancis di restorannya. Mendengar itu, Hasan pun langsung bergegas menemui Margaret. Ia gak sabar untuk memberikan kabar bahagia ini. Tapi ternyata kabar ini malah membuat Margaret menjadi marah dan menganggap Hasan sebagai saingannya. Awalnya sang ayah gak mau menerima tawaran Madam Mallory. Namun saat melihat keseriusan Madam Mallory, ia pun akhirnya menyetujuinya dengan syarat Madam Mallory harus memastikan bahwa putranya akan baik-baik saja. Dan singkat cerita, Hasan pun mulai berlatih memasak masakan Perancis. Sementara Margaret, ia masih menganggap Hasan sebagai saingannya. White as snow. Poisonous. They look like ceps to me, I'm sorry. Hassan will prepare the pigeon in truffle sauce. Semenjak itu hubungan mereka dengan Madam Mallory menjadi baik. Bahkan Madam Mallory sengaja mengundang sang ayah untuk merasakan masakan Perancis yang dibuat khusus oleh putranya sendiri. Come, it started. For the beautiful one. Voila. You should take her dancing. Hingga suatu hari, saat penghargaan bintang Michelin tiba, Madam Mallory mendapatkan kabar bahwa kali ini restorannya tidak mendapatkan 1 bintang Michelin, melainkan 2 bintang. Margaret yang mengetahui itu pun langsung memberikan selamat kepada Hasan. Ia juga meminta maaf atas sikapnya selama ini. Begitu juga dengan Madam Mallory beserta keluarganya. Dan malam itu juga melalui Madam Mallory, Hasan mendapatkan tawaran dari salah satu restoran terbesar bintang 2 yang ada di Perancis. Thank you. Maybe break for a reason. Sesampainya di restoran, seorang manajer langsung mengajaknya tur. Ia mengatakan bahwa sebuah masakan bisa membangkitkan sebuah kesenangan dan juga kenangan yang disebut sebagai inovasi. Berkat menu-menu inovasinya, Hasan berhasil menjadi kepala koki di restoran tersebut. Bahkan berita tentangnya ada di mana-mana, termasuk TV dan majalah yang membuat sang ayah bangga pada pencapaian anaknya. Namun kesenangan itu gak bertahan lama karena sang ayah mulai merindukan sosok putra tercintanya itu. Begitu juga dengan Hasan, nampaknya kesuksesan yang ia dapat tak bisa mengganti kebahagiaan saat ia berkumpul dengan keluarganya. Meskipun seluruh dunia mengenalnya, meskipun kesuksesan ada di tangannya, namun Hasan tetap merasa hampa.
Di tengah kehampaan itu, Hasan gak sengaja melihat salah satu temannya yang tengah memakan makanan khas India. Dan setelah ikut memakannya, Hasan pun mulai menangis. Ia baru menyadari bahwa ia tak dapat pergi jauh dari keluarganya. Hingga keesokan harinya, ia pun memutuskan untuk kembali pada keluarganya. Namun sebelum bertemu dengan sang keluarga, Hasan meminta Margaret untuk membantunya dalam membuatkan makanan khas India yang akan ia hidangkan pada keluarganya. Bahkan ia juga menggunakan rempah-rempah mendiang ibunya sebagai bumbu hidangannya. Dan saat masakan sudah siap, Madam Mallory pun segera mengundang keluarga Hasan untuk makan di restorannya. Dan begitu melihat Hasan, mereka semua langsung menyambutnya dengan ceria. Dan saat Hasan mendapat panggilan dari penghargaan Michelin, ia sengaja tidak menghiraukannya, yang membuat sang ayah sedikit cemas. Lalu Hasan mencoba menenangkan sang ayah dengan mengatakan bahwa ia akan mendapatkan penghargaan itu dari restorannya sendiri. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.